Sobat Bioskop, saya Laura Basuki. Saya Fedi Nuril. Saya Widiawati. Kami cast dari film Rumah Masa Depan. Yang pasti kita senang ya, karena jujur saya sampai sudah lupa bahwa Rumah Masa Depan akan tayang gitu, karena ini kita syuting akhir 2020 kan. Ya. Jadi pikir udah pasti nggak akan tayang deh gitu, tiba-tiba tayang ya, alhamdulillah kan, jadi seneng, pastinya kita seneng gitu loh. Apalagi film ini diangkat dari sinetron tahun 1980-an gitu. Aku juga seneng banget akhirnya film Rumah Masa Depan tayang, karena syutingnya ini udah lama. Kirain dengan tren film horor nggak tahu gimana nasibnya, cuma akhirnya berhasil tayang. Dan aku personally excited karena penonton Indonesia kan suka cerita yang relate sama mereka ya. Dan menurutku cerita ini cukup relate, khususnya buat penonton yang hubungan mertua sama menantunya nggak akur atau nggak harmonis. Yang bisa banget nonton film ini untuk syukur-syukur nanti dapat inspirasi gitu supaya hubungannya jadi lebih harmonis sama mertuanya. Sama sih, film ini kan memang udah syutingnya cukup lama, 3 tahun yang lalu akhirnya bisa tayang, menemui para penontonnya di tanggal 7 Desember, pas bertepatan dengan mulai libur sekolah gitu. Jadi misalnya bisa ajak keluarganya untuk menyaksikan film keluarga gitu. Saya berperan sebagai Surti. Surti ini istri dari Sukri, kemudian menantu dari Ibu Kokom. Di sini memang menceritakan konflik antara mertua dengan menantunya. Jadi pembahasannya lebih ke seputaran perseteruan itu. Saya Sukri, suami dari Surti dan anak kandung dari Ibu Kokom. Dan Sukri dan Surti ini punya bisnis rice bowl yang keadaannya sebenarnya sedang menurun karena kalah saing sama rice bowl yang di seberang mereka yang rasanya nggak begitu enak tapi tempatnya instagramable dan wifi-nya lebih kenceng. Lalu ayahnya Sukri meninggal, akhirnya Sukri sekeluarga harus kembali ke desa Ciberem, dan di situ Ibu Kokom dan Surti bertemu dan konflik terjadi karena Ibu Kokom dan Surti punya dendam di masa lalu, dan Sukri ini kebingungan bagaimana menempatkan posisinya, bagaimana menjaga supaya ibu dan istrinya ini bisa akur. Saya di sini dalam Rumah Masa Depan ini berperan sebagai Ibu Kokom, ibunya Sukri. Dan perannya Ibu Kokom di sini, sebetulnya Ibu Kokom ini cukup baik orangnya, tapi masa lalu yang membuat dia jadi dendam kepada mantunya. Itu jadi kakeknya dia dendam sekali dengan kakeknya, tapi yang kena jadi si cucu gitu loh. Padahal sebetulnya cucu nggak tahu apa-apa ya, dia tidak pernah tahu masalahnya, tapi ya yang istilahnya kalau orang sama ketiban pulung lah dia gitu. Jadi ya di sini memang dimarahin terus lah. Anda bisa bayangin nggak, saya mesti marahin dia terus, orang yang kayak gini dimarahin terus. Yang pasti ya itulah endingnya sih tentunya silakan lihat ya. Tapi pastinya Ibu Kokom ini sebetulnya baik gitu. Hanya masalah dendam yang kita tahu bahwa dendam itu sebetulnya tidak baik gitu. Pastinya ada yang diubah karena mengambil setting tahun yang sekarang gitu. Jadi Rumah Masa Depan itu dulu sinetronnya sempat diangkat di novelnya juga oleh Mizan. Jadi dia sempat menerbitkan beberapa seri novel. Kemudian topik atau masalah yang diambil memang sesuai dengan buku, cuman disesuaikan dengan zaman sekarang. Kalau dulu sinetronnya kan memang fokus di desa Ciberem itu kan. Nah di sini ada sedikit penggabungan kehidupan modern sama kehidupan tradisional di pedesaan. Jadi waktu keluarga Sukri tiba di desa Ciberem waktu ayahnya meninggal, di sini kita masih terlihat modern lah, perkotaan gitu. Waktu kita udah mau pulang tapi ternyata tertunda karena Ibu Kokom juga terlibat masalah kriminal, diduga melakukan kriminal. Kita cuma bawa baju sedikit, harus belanja ke pasar. Dengan baju seadanya yang dijual di pasar, kita tuh kayak balik lagi ke zaman 80-an yang
mungkin dulu nonton nih akan langsung ke-trigger memori zaman dulunya gitu. Kita terlihat jadul semuanya. Sama karakter Sang Aji yang dulunya tuh terkenal ahli matematika, juara cerdas cermat. Di sini dimunculin sebagai ahli gadget gitu. Jadi walaupun misalnya dia di desa itu tradisional, tapi asal ada internet, ya siapapun jadi bisa mengakses informasi dengan gampang dan jadi pinter. Nah itu jadi sedikit penggabungan perkotaan dan perdesaan, dan anak-anaknya Sukri dan Surti, Bayu Gerhana yang tadinya cukup blank sama kehidupan desa, jadi penyesuaian, tapi jadinya mereka juga dapat positif dari kesederhanaan di desa gitu. Ya enggak lah, pastinya jauh berbeda ya gitu. Pasti beda banget. Alhamdulillah juga beda banget. Padahal dulu sebelum nikah ada yang ngasih tahu aku gini, Bu. Ingat ya, Fedi. Ibu akan selalu bela anak kandungnya. Aku gitu kan. Mertua akan selalu bela menantunya. Lah terus yang belain perempuannya siapa gitu. Pertanyaannya kan begitu kan. Dan ternyata nggak satu dua orang yang ngomong gitu. Tapi alhamdulillah nggak kejadian di keluarga aku sih. Tapi waktu lihat baca skenario, loh ini kayak waktu yang saya dapat tunjangan sebelum nikah nih. Gitu. Jadi mungkin memang ada yang ngalamin kayak begitu, cuma aku alhamdulillah enggak. Aku juga untungnya enggak, aku dapat mertua yang baik sekali, pengertian. Walaupun mungkin dengan kesibukan masing-masing jarang ketemu, tapi begitu ketemu ya kayak orang tua sendiri sih. Gitu. Ya memang seharusnya gitu kan. Iya. Komunikasi saya kira ya, bahwa komunikasi dalam keluarga itu sangat penting. Tidak hanya di keluarga, kita keluar pun juga komunikasi itu penting sekali. Jadi komunikasi sangat penting. Jadi di sini kan dikasih lihat ada masalah bisnis atau ekonomi ya yang dialami Sukri sama Surti gitu. Tapi yang mau di-share juga ke penonton, untuk bisa ngelewatin masalah apapun tuh support system khususnya dari keluarga yang punya hubungan mendalam dan harmonis itu yang akan bikin kuat gitu untuk ngelewatin masalah apapun. Sama. Karena keluarga, Sama. iya betul, karena keluarga itu adalah segalanya. Keluarga itu sangat berharga, segalanya. Anak bioskop, ayo nonton film Rumah Masa Depan di Cinepolis Cinemas mulai tayang Tanggal 7 Desember.